Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pertemuan kelima mata kuliah kita, yaitu tentang mata kuliah hukum Islam, di mana dalam pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang kaidah fikih pokok, cabang, dan penjelasan secara ringkasnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang keempat. Dalam pertemuan yang keempat kemarin, saya hanya menjelaskan lima kaidah fikhiyah yang pokok ini diambil dari mana sih? Nah, saya hanya menjelaskan dalil-dalilnya saja kemarin. Misalnya al-umuru bimaqasidiha kan kemarin diambil dari hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus kemudian diambil dari Al-Qur'an. Nah, ad-daruru yuzalu juga seperti itu, diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, Al-Masaqqah Tajlibut Taisir juga demikian. Maka untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan apa cabang-cabang daripada kaidah 5 ini. Nas dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis, walaupun secara naskah dia terdiri dari bertumpuk dan banyak seperti itu ya. Tapi menurut para ulama, dari sekian banyaknya itu, dalam kategori pengambilan hukum dan dalam hal hukum, tidak keluar dari 5 kaidah yang utama ini, yang dikenal dengan kaidah fikhiyah. Nah, kaidah fikhiyah ini seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa yang kaidah utamanya yaitu hanya ada 5. Sambil mengingat-ingat sebelumnya bahwa kaidah 5 tersebut adalah al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisak, ad-dararu yuzalu, al-masaqqah tajlibut taisir, dan al-adah al-muhakkamah. Nah, penjelasan masing-masing daripada kaidah tersebut kita bisa simak dalam penjelasan singkat berikut ini. Yang pertama, di sini sudah saya beri warna bahwa kaidah pertama saya kasih warna merah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana tujuannya. Terus kaidah yang kedua, ad-dororu yuzalu, bahwa kerusakan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Yang kaidah yang ketiga, al-masaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu memperbolehkan adanya kemudahan. Kemudian kaidah yang keempat yaitu al-adah al-muhakkamah, bahwa adat atau kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Kemudian yang kelima, al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan-raguan. Nah, dari 5 kaidah ini nanti dia akan terdiri dari cabang-cabangnya. Namun jangan khawatir, saya sudah beri warna di sini. Tujuannya adalah untuk memudahkan mengingat bahwa yang golongan warna merah ini nanti masuk dalam al-umuru bimaqasidiha. Golongan warna biru nanti masuk dalam ad-dororu yuzalu. Golongan yang berwarna hijau yaitu masuk dalam
al-masaqqah tajlibut taisir, golongan yang berwarna kuning al-ada al-muhakamah, dan yang ungu adalah al-yakinu la yuzalu bisyak. Nah, di sini nanti saya ingin teman-teman memahami tentang aplikasinya. Walaupun kaedahnya mungkin dalam bahasa Arab ini sulit untuk dihafalkan, namun saya dalam UTS atau UAS nanti menginginkan bahwa teman-teman itu memahami praktiknya. Kalau ada kejadian seperti ini, dia masuk kaidah yang mana? Kalau kejadian seperti ini masuk kaidah yang mana? Saya akan menyambung penjelasan yang sebelumnya, bahwasannya Al-Quran ini dan Al-Hadis ini yang disebut dengan Nas, itu memang terdiri dari kalimat-kalimat yang banyak dan tebal seperti itu ya. Namun secara prinsip menurut para ulama itu dalam hal hukum, dalam kaitannya dengan tindak tanduk manusia sehari-hari, itu tidak keluar dari 5 pokok kaidah yang disebut dengan kaidah fiqhiyah pokok ini. Nah, kaidah-kaidah tersebut dapat kita jadikan sebagai rujukan dalam rangka kita memutuskan perkara dalam keseharian. Manakala terjadi kebimbangan, apakah ini, apakah itu yang akan kita pilih, kaidah-kaidah ini nanti dapat berfungsi sebagai pertimbangan, sebagai alat untuk menimbang bahwa yang paling tepat untuk kita mengambil satu tindakan itu yang mana. Dengan alasan-alasan yang ada dalam kaidah ini atau dengan kaidah yang ada ini, teman-teman bisa menjadikan sebagai dasar dalam mengambil satu tindakan hukum. Praktik untuk hukum di negara kita pun kita bisa pergunakan dengan pertimbangan ini. Namun dalam hukum kita mestinya ada istilah yang digunakan dengan menggunakan istilah atau bahasa lain. Namun saya yakin secara prinsip pertimbangan yang digunakan tidak akan jauh daripada pertimbangan yang ada dalam kaidah fiqhiyah ini. Untuk itu teman-teman harus memahami 5 pokok kaidah ini beserta kaidah-kaidah cabangnya. Ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, dia masuk dalam kategori kejadian yang mana? Sehingga kita semua harus menggunakan hukum yang mana. Nah, kaidah inilah nanti yang akan berfungsi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam hal kita mengambil sebuah keputusan. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah ajaran di dalam Islam yang mana sehari-hari kita telah menjumpai praktiknya, namun kita masih belum mengetahui istilahnya yang ada di dalam agama Islam itu seperti apa. Sehingga teman-teman memahami bahwa sebenarnya apa yang telah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari